Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Niggas on Instagram like, damn, I need to call her. That body perfect in my eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan video tentang tugas reportase di Candi Bajang Ratu. Perkenalkan, saya Siti Sakina Maulida. Perkenalkan, nama saya Fitur Andri Prayoga. Perkenalkan, nama saya Frian Maula Iqbal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanuri Sendi. Perkenalkan, nama saya Dita Indasari. Perkenalkan, nama saya Rizka Rida Graini. Perkenalkan, nama saya Nani Mustafida. Perkenalkan, nama saya Risa. Perkenalkan, nama saya Yunita Maharani. Perkenalkan, nama saya Wedana Piran Zahri. Perkenalkan, nama saya Azaria Hibatullah Ismail. Menurut buku DRS IJ Bagus L. Arnawa, dilihat dari bentuknya gapura atau candi ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe paduraksa, gapura beratap. Secara fisik, keseluruhan candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Berdiri di ketinggian 41,49 meter DPL dengan orientasi mengarah timur laut tenggara. Dena candi berbentuk segi empat, berukuran kurang lebih 11,5 panjang dikali 10,5 meter lebar, tinggi 16,5 meter. Lebar lorong pintu masuk kurang lebih 1,4 meter. Secara vertikal, bangunan ini mempunyai 3 bagian, kaki, tubuh, dan atap. Mempunyai semacam sayap dan pagar tembok di kedua sisi. Kaki gapura sepanjang 2,48 meter. Struktur kaki tersebut terdiri dari bingkai bawah, badan kaki, dan bingkai atas. Bingkai-bingkai ini hanya terdiri dari susunan sejumlah pelipit rata dan berbingkai bentuk genta. Pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri dengan dihias relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian tubuh atas, di ambang pintu ada relief hiasan kala dengan relief hiasan sulur-suluran. Dan bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit, berupa kepala kala diapit singa, relief matahari naga berkaki, kepala Garuda, dan relief bermata satu atau monokel Cyclops. Fungsi relief tersebut dalam kepercayaan Buddha Majapahit adalah sebagai pelindung dan penolak mara bahaya. Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan binatang bertelinga panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Candi Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu atau juga dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu adalah sebuah gapura atau candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Menurut catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi atau gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang dalam Nagara Kertagama disebut kembali ke dunia Wisnu. Tahun 1250 Saka, sekitar tahun 1328 Masehi. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Jayanegara, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Dugaan ini didukung adanya relief Sri Tanjung dan sayap gapura yang melambangkan penglepasan, dan sampai sekarang di daerah Trawulan sudah menjadi suatu kebudayaan jika melayat orang meninggal diharuskan lewat pintu belakang. Candi Brahu. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang terletak di kawasan situs
arkeologi Trowulan bekas ibu kota Majapahit. Tepatnya candi ini berada di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, atau sekitar 2 km ke arah dari Jalan Raya Mojokerto atau Jombang. Asal nama Candi Brahu yaitu Brahu diduga berasal dari nama Wanaru atau Warahu. Nama ini didapat sebutan sebuah bangunan suci yang disebut dalam prasasti Alasantan. Prasasti tersebut ditemukan tak jauh di Candi Brahu. Mantana. Samudera Mantana merupakan miniatur bangunan candi di mana tempat relief cerita Hindu mengenai perayaan air kehidupan Amatera. Diceritakan bahwa saat itu di dunia hanya dihuni oleh dewa dan raksasa. Dewa Brahma khawatir jika suatu saat dunia dikuasai kejahatan. Hal ini dikarenakan jumlah raksasa lebih banyak. Pada dewa kemudian rapat memutuskan melakukan pengaduan samudra untuk menghasilkan Amatera. Sebagai pengadutnya digunakan Gunung Mandara sebagai alas kura-kura jelmaan Dewa Wisnu. Sementara Dewa Basuki menjelma menjadi ular dan sangat panjang membeli gunung. Pada dewa dan raksasa bergantian menarik ular yang sangat panjang dan membeli gunung. Setelah melalui banyak rintangan, akhirnya dari dalam samudra Sira Arwana adalah lautan susu. Keluarlah Arda Chandra, Dewi Sura, Dewi Laksami, Dewi Sri, Urcasivara, dan Dewa Darwatsari dengan membawa guci Amatera. Namun guci tersebut jatuh ke tangan para raksasa untuk merebutnya. Dewa Brahma menjelma menjadi bidadari cantik dan kemudian menjadi penggoda para raksasa sampai akhirnya guci Amerta dapat direbut. Prasasti Camundi, juga disebut Prasasti Camunda, adalah sebuah prasasti dari Kerajaan Singhasari yang ditemukan di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini ditulis dalam aksara dalam bahasa Jawa kuno dan dipahatkan di bagian belakang arca Dewi atau disebut juga Dewi Camunda. Aksaranya tegak dan agak persegi dan bentuknya berliku sebagaimana aksara zaman Singhasari atau Majapahit. Penanggalan atau sengkala prasasti ini menyebutkan 4 Krasnapaksa bulan Chaitra 1214 Saka yang menurut pembacaan El Cihadamais adalah sama dengan 17 April 1292. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa nama Sri Maharaja Dikwijaya Ring Sakaloka yang menurutnya merupakan gelar dari Sri Kertanegara, Raja terakhir Singhasari. Museum Trowulan atau Museum Majapahit terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Museum ini didirikan sebagai pusat penyimpanan dan pelestarian benda-benda peninggalan Kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang berjaya pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Museum Trowulan berfungsi sebagai sarana edukasi dan penelitian sejarah. Melalui museum ini, pelajar dan masyarakat dapat mempelajari kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Majapahit berdasarkan peninggalan asli yang ditemukan di kawasan Trowulan. Koleksi Museum Trowulan sangat beragam, antara lain area Hindu-Buddha, prasasti, koin Majapahit, gerabah, bata merah, serta peralatan rumah tangga. Benda-benda tersebut terbuat dari bahan seperti batu andesit, tanah liat, tembaga, dan perunggu yang menunjukkan kemajuan teknologi dan keterampilan masyarakat Majapahit. Keberadaan Museum Trowulan memiliki makna sejarah yang penting sebagai bukti nyata kejayaan Kerajaan Majapahit. Museum ini berperan dalam menjaga warisan budaya bangsa, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menghargai dan melestarikan sejarah Indonesia. Sumber
Kelompok 1. Jika kita dibuat sejarah, kita dibuat oleh sejarah. Sekian video reportase dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.